Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 3 dan kelas 5. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak kelas 3 diangkat tangannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, agar kita belajarnya lebih semangat, coba kita semuanya, anak-anak ibu kelas 3 dan kelas 5, kita bernyanyi satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Anak-anak kelas 3 pada hafal nggak lagunya? Oke, semua pada hafal ya. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangannya semua. Nah, hari ini kan guru anak kelas 3 tidak datang. Jadi, ibu yang akan menggantikan kalian. Berhubung ibu itu lagi sakit, sakitnya selama 1 hari, jadi 1 harian ini ibu akan menggantikan kalian dari mulai kalian belajar atau masuk sampai kalian pulang. Nah, hari ini anak kelas 3 kita akan mempelajari mengenai konsep pecahan sederhana. Ibu harapkan agar kalian semua paham dan bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan nantinya. Dan untuk kelas 5, kita akan mempelajari mengenai bagian organ pernapasan manusia. Ibu harap sama ya seperti anak kelas 3. Ibu harap kalian paham dan nantinya kalian bisa mengerjakan tugas apa yang ibu berikan nanti. Untuk kelas 3, siapa yang tidak hadir ini? Ada absennya? Oke, tidak ada yang tidak datang ya. Untuk kelas 5 juga tidak ada yang tidak datang. Wah, bagus. Oke, untuk kelas 3 kita mulai ya pembelajaran kita. Jadi, sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada nggak yang tahu mengenai materi pecahan? Siapa yang tahu, angkat tangannya? Tidak ada yang tahu? Oke, ibu jelaskan ya. Ibu akan memberikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak melihat atau memakan pizza? Siapa yang pernah melihat atau memakan? Wah, hampir semua ya. Nah, jadi dalam pizza itu kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa melihat kenyataan dalam dunia pecahan gitu. Jadi pizza itu bulat, ya kan? Bulat bentuknya kan? Pizza bulat. Ketika pizza kita bagi menjadi 4 bagian, kemudian kalian memakan bagian kalian 1, maka pecahan tersebut berjumlah 1/4. Mengapa 1/4? Karena pada mulanya pizza itu berbentuk bulat dan terbagi atas 4 bagian. Ketika kalian mengambil 1 bagian, maka 1 bagian di dalam pizza itu kita arsir. Kemudian pecahan itu berkurang menjadi 1/4 gitu. Nah, jadi pecahan sederhana itu merupakan bentuk paling kecil dari satu pecahan, yaitu saat FPB dari pembilang dan penyebut itu sama dengan 1. Nah, coba kalian buat 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. Dibentuk dulu kelompoknya, duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Sudah?
Oke, Ibu akan jelaskan tugas kalian. Tugas kalian coba kerjakan di kertas kalian atau di satu kertas ya, satu kertas dalam satu kelompok. Coba kalian kerjakan tugas yang diberikan di sini. Nah, kalian jawab dengan benar dan tepat. Untuk kelas 5, kita belajar mengenai organ pernapasan pada manusia. Jadi organ pernapasan itu bukan hanya terhadap manusia, bisa juga terhadap hewan, karena hewan juga bernapas. Kalau tumbuhan itu juga makhluk hidup juga bernapas. Cuman kita memiliki organ pernapasan yang berbeda. Nah, jadi sebelum itu Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu kita itu bernapas menggunakan apa? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu? Iya, kita bernapas menggunakan hidung. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang di samping. Ayo perhatikan gambar yang di samping. Nah, pada gambar yang di samping itu pertama kali kita bernapas dimulai dari hidung. Coba kita perhatikan ya, dimulai dari hidung. Nah, dari hidung ini merupakan gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kita bernapas. Di dalam hidung ini itu terdapat rambut-rambut halus yang berguna untuk apa? Untuk menyaring kotoran udara yang masuk ke dalam hidung. Nah, kemudian yang kedua, habis dari hidung kita ke sinus. Nah, jadi sinus ini adalah rongga udara dari tulang tengkorak. Rongganya itu terletak di tulang pipi, hidung, mata, dan dahi. Sinus ini, perhatikan ya, sinus ini berfungsi membantu mengatur suhu mengatur suhu dari kelembapan udara. Kemudian yang ketiga itu ada adenoid. Nah, adenoid itu merupakan jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Oke, nah jadi sistem organ pernapasan manusia itu ada apa aja? Ya, ada tadi dimulai dari hidung. Kemudian apa lagi? Sinus. Kemudian ada adenoid. Kemudian yang keempat ada tonsil. Kelima ada fariri. Yang keenam ada epiglotis. Yang ketujuh ada laring. Yang kedelapan trakea. Kemudian tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkiolus, alveoli, tabung bronkis, dan terakhir ada diafragma. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tonsil. Nah, jadi tonsil ini nama lain dari amandel. Ada di amandel itu adalah kelenjar getah bening. Kemudian yang kelima ada faring. Nah, faring itu tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas itu atau faring adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menyambung ke trakea atau yang menyambung di trakea. Kemudian yang keenam ada epiktolis. Epiktolis itu adalah lipatan tulang rawan yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Nah, di belakang lidah dia terletak. Nah, jadi sistem pernapasan itu dimulai dari atas hingga ke bawah. Yang atas tadi adalah hidung, yang bawah merupakan diafragma. Oke. Nah, coba ulangi lagi apa yang Ibu jelaskan tadi. Siapa yang bisa mengulanginya lagi? Iya, coba. Oke. Jadi semuanya sudah paham ya mengenai sistem organ pernapasan manusia ini. Nah, sama seperti kelas 3 tadi. Coba kalian bentuk sesuai kelompok. Terserah mau kalian pilih sendiri, itu juga nggak apa-apa. Kalian bentuk sebanyak 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. Oke,
Ayo coba duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah? Sudah. Nah, tugas kalian, setiap kelompok itu membuat satu sketsa bagian organ pernapasan manusia beserta fungsinya. Tadi Ibu sudah menyebutkan 6 sistem pernapasan manusia bagian atas. Coba kalian ulangi kembali apa yang Ibu sebutkan serta kalian gambar sketsa bagian-bagian pernapasan tersebut sesuai dengan contoh yang Ibu berikan ini. Oke, bagaimana kan anak-anak Ibu kelas 3? Apakah sudah ada yang siap? Wah, sudah ternyata. Oke, coba Ibu mau mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jangan kelompok 3 itu sangat bagus. Tepuk tangan semuanya. Ayo silakan duduk. Bagaimana nih kelas 5? Apakah sudah ada yang siap? Oke. Ibu mau lihat dari mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Jadi, Ibu akan memberi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini untuk kelas 3 terlebih dahulu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tadi kan tentang pecahan sederhana yang Ibu ambil contohnya dari sebuah atau potongan pizza. Nah, pecahan sederhana merupakan bentuk paling kecil dari suatu pecahan, yaitu saat FPB dari pembilang dan penyebut itu sama dengan 1. Sedangkan kesimpulan yang dapat dipelajari pada hari ini itu untuk kelas 5, kesimpulannya itu merupakan sistem organ pernapasan manusia itu terdiri dari organ bagian luar atau bagian atas serta bagian ke dalam atau bagian terakhir gitu disebut. Nah, bagian-bagiannya itu terdiri dari hidung, sinus, adenoid, tonsil, faring, epiktolis, laring, trakea, tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkeolus, alveoli, tabung bronkiolus, dan terakhir itu ada diafragma. Nah, untuk itu maka pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semuanya dirapikan tasnya, dirapikan bukunya, dirapikan alat tulisnya, dirapikan dirinya karena kita mau bersiap-siap untuk pulang. Oke, udah rapi semuanya? Nah, kita mulai dengan membaca doa. Ayo dipimpin doanya. Untuk kelas 3 dan kelas 5 Ibu gabung ya. Hari ini Ibu yang akan memimpin doanya. Oke, ditampung lagi tangannya untuk kelas 3. Kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin itu aja ya pembelajaran kita hari ini. Oh ya, Ibu lupa. Coba untuk kelas 5 kerjakan tugasnya halaman 74, dan untuk kelas 3 tugasnya mengulang kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besok ketika ditanya dengan ibu wali kelas kalian tahu dan kalian paham apa yang mau atau apa yang akan kalian sebutkan nanti. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.